Shalom, Bapak Saudara sekalian, para pemirsa Aruna Gito Asia Channel dalam tayangan E-Wisdom setiap hari Kamis pagi hari. Saya berdoa Bapak Ibu terus dalam kondisi sehat dan diberkati Tuhan. Nah Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari tentu saja tidak lepas terkait dengan hubungan kita dengan orang lain. Ada banyak keluarga, ada keluarga muda, juga ada orang tua yang sudah punya anak mulai dewasa, sering bertanya terkait dengan bagaimana kehidupan mencari pasangan. Baik keluarga muda, tentu saja bagaimana untuk, Pak, anak itu kenapa seringkali ada orang punya anak 3 bisa beda karakter semua? Kenapa ada anak yang ilahi, kenapa ada anak yang sepertinya nakal sekali? Bapak Ibu, pada tahun-tahun yang lampau, saya mencari beberapa tayangan lalu, saya menemukan bahwa ada sebuah khotbah yang pernah direkam jauh sekali, mungkin sekitar hampir 15-16 tahun yang lalu, yang terkait dengan bagaimana mencari pasangan hidup. Nanti seri keduanya adalah bagaimana kiat untuk melahirkan anak-anak yang ilahi. Nah, saudara Tuhan, dalam seri tayangan audio saja, ini akan berlangsung mungkin sekitar 2 seri. Seri pertama tentang mencari pasangan hidup, yang kedua terkait dengan bagaimana melahirkan keturunan yang ilahi. Bapak Ibu, tentu saja saya percaya ini menjadi masukan untuk kerohanian kita. Tidak akan bisa menjawab semua pertanyaan yang ada karena kita butuh interaktif untuk itu. Tapi saya berdoa Bapak Ibu, tayangan ini bisa memberikan sebuah paradigma, pola pikir, perspektif yang berbeda sehingga kita boleh berlandaskan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, selamat menikmati tayangan yang ada. Saya berdoa biarlah kebaikan Tuhan menyertai Bapak Saudara sekalian dalam setiap aspek, terutama terkait dengan bagaimana memulai sebuah keluarga, pasangan hidup bagi yang belum punya pasangan, juga bagaimana Bapak Ibu Tuhan berkati keturunan yang ilahi sehingga tetap keluarga yang mencintai Tuhan terus ada dalam kehidupan Anda sekalian. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah sekarang sampai selamanya. Haleluya. Sebelum saya mulai, seperti biasa saya bicara bahwa topik hari ini adalah seri kedua. Seri pertama, dan ulas sebentar. Kaset seri pertama akan telah membahas bagaimana apa yang perlu menjadi peringatan bagi para pria. Kenapa Tuhan menciptakan pria, kenapa Tuhan menciptakan wanita. Apa tugas pria, apa tugas wanita. Kita tanpa sadar sudah mulai mencampurkan tugas pria dan wanita. Akibatnya pria susah dapat wanita, wanitanya lebih susah dapat pria. Karena sama-sama susah mulai menambah strategi dunia. Anda bisa dapatkan itu ceritanya. Dan kemudian ditutup dengan apa yang pria harus buat untuk mendapatkan wanita yang berkualitas. Dan apa yang harus wanita lakukan supaya Tuhan boleh membawa dia kepada pria yang berkualitas. Ingat, ada beberapa konsep di sana yang perlu dicatat bahwa yang namanya perjodohan itu bukan takdir. Nggak ada ya, saya sudah pernah cerita, asam di gunung, garam di laut, ketemu di mangkok sop. Nggak ada. Itu merupakan bukan satu peristiwa yang ditetapkan sejak Anda lahir. Bukan, tetapi adalah peristiwa pertumbuhan. Dalam cerita seri pertama dikatakan bahwa pasangan tiap orang bisa berganti sesuai kurun waktu. Ganti istri boleh, dengerin yang pertama makanya. Yang kedua, tidak pernah ada yang namanya perjodohan pernikahan itu karena nubuatan.
Tangkap ini baik, hati-hati. Anda bisa dengar seri pertama. Yang ketiga, dikatakan bahwa seperti apa kualitas pria itu, dia akan mendapat wanita sekualitas itu. Ini to be continued dalam bulan November, kita sudah sampai Desember, Januari, Februari, 3 bulan, dan saya percaya ada yang sudah ada kesaksian dapat pasangan. Jomblo-jomblo angkat tangan. Hari ini saya sudah wanti, tolong yang di bawah 17 tahun, mohon jangan hadir. Yang di bawah 21 tahun, mohon pakai surat. Kenapa? Katanya ini, saya sudah siapkan bahan triple X. Terus saya lihat yang hadir. Waduh, masih cilik-cilik. Waduh, saya bilang. Tapi masih oke. Oke, itu pertama. Jadi pertama, topik hari ini diperuntukkan bagi mereka yang ingin mendapatkan wawasan baru dalam dunia Kristen. Selanjutnya, topik hari ini tidak diperuntukkan bagi mereka, satu, yang berniat hidup tidak menikah. Mohon maju, saya teman tangan, maju. Satu. Dua, tidak diperuntukkan bagi mereka yang ditindik dan pengagum Britney Spears. MTV ini toh. Maksudnya masih SMP gitu loh. Itu penting. Ketiga, topik ini tidak diperuntukkan bagi mereka yang ingin menambah ilmu soal seksualitas. L, SD, L-nya sudah seri pertama. Mohon Anda dengarkan, karena saya takut sekali, saya cukup khawatir Anda akan menangkap dengan cara berbeda apabila Anda tidak mendengar seri pertamanya. Jadi gitu, oke? Seri hari ini kita bahas total mengenai seksualitas. Kok pada diem? Merah, lirik-lirik. Oke. Kita akan bahas hari ini sebetulnya kenapa Tuhan izinkan ada masalah seksualitas. Dan dalam waktu ke depan ini, nanti tolong CD-nya ditulis untuk kalangan sendiri, sangat-sangat konfidensial. Mohon maaf, sampai nanti jam 7 lebih, saya akan bicara dengan bahasa-bahasa yang vulgar, dan saya tidak akan perlu minta maaf sama Anda kalau saya bicara mengenai topik-topik yang hangat dan hot. Maaf ini, enggak, kelamaan kata maaf, tembok minah. Maaf, gabung. Kau tahu ya? Tahu ya? Tahu. Haleluya. Kalau Mbok Minah tahu. Kalau ini tahu. Sweet, sweet anointing flowing down to make you clean like a mighty rushing stream. Dengar, nonton. Males Pak kalau yang itu. Kalau yang Minah ya. Oke, hari ini kita akan bahas L, sudah lewat, S. Saya akan rencanakan buat dalam 4 seri. Di seri terakhir, saya akan membongkar kehidupan saya, plus saya akan hadirkan istri saya, untuk nanti kesaksian praktikalnya. Tapi tidak praktikal yang hari ini loh, enggak, yang lain. Cara waktu date, next pertemuan kita akan bahas mengenai date. Bagaimana cara nembak, dor. Bagaimana memasang jerat supaya ditembak, dor. Anything. Gak rohani. Lanjut. Pastikan hari ini Anda duduk dengan siku yang begini dan cukup lebar supaya nggak gerah. Cari yang lebih seru. Topik ini tidak diperuntukkan bagi mereka yang sudah menikah atau pernah menikah, kecuali bagi mereka yang punya anak gadis atau anak perjaka. Kalau belum punya, lewat sudah. Mohon maaf, jangan jadikan khotbah hari ini sebagai pembenaran untuk Anda mencari suami baru atau istri baru. Kita mulai. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.
kita mulai. Tarik nafas dulu 3 kali. Haleluya. Maleakhi 2. Nanti selain tanya jawab, seperti biasa saya akan katakan sekali lagi, saya tidak mencari pembenaran, justifikasi dalam hari ini. Saya juga tidak berdebat. Jadi saya tidak mencari pengaminan. Seperti biasa, kata-kata yang pertama yang diucapkan pada saat khotbah di Alumnikom adalah, kami tidak mencari pengaminan. Anda mau setuju, monggo. Enggak setuju, dengar saja. Saya tidak mencari pengaminan. Artinya Anda mau setuju boleh, tidak juga tidak apa-apa. Ini brainstorming. Maleakhi 2, dimulai ayat yang 10 sampai 16. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan Israel di Yerusalem sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melelehkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Bukan istri muda, hati-hati. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Saya jamin bakal pegel yang ini lagi monitor saya. Ya, oke. Gantian. Tapi kalau saya jalan-jalan gitu ya, udah kesian lagi nanti. Nomor 1. Manusia diciptakan pria dan wanita. Anggaplah cerita sesi pertama sudah dipenuhi, sekarang sudah berdua dan menikah. Salah satu perbuatan besar yang manusia bisa cicipi dari seluruh kemampuan Tuhan adalah Tuhan itu bisa membuat sesuatu jadi hidup. Anda dan saya itu hidup karena Tuhan menghembuskan nafas. Ada hidup. Dan Tuhan mengizinkan kita yang gak ada apa-apanya ini sebagai gambar dan citranya untuk melakukan hal yang sama dengan pola yang berbeda. Kalau Tuhan menciptakan manusia, maka manusia itu diberi sedikit kemampuan dalam tanda kutip, ini ingat tangan saya begini-begini, untuk menciptakan manusia lain. Dalam arti memproduksi manusia lain. Mulai panas ya. Manusia itu diizinkan Tuhan ikut dalam proses memproduksi manusia lain. Manusia sekarang berusaha dengan segala macam cloning, segala macam. Kalau saya nggak nengok ke kiri dan ke kanan, mohon maaf karena di sini lebih banyak khalayaknya. Dan ini ada shoot di sana, ya. Saya lebih bergaya ke sini ketimbang ke sana. Sebagai saya Tuhan, Allah mengizinkan manusia untuk manusia itu bisa mencicipi, merasakan, ikut andil dalam memproduksi manusia. Untuk bisa memproduksi manusia, karena manusia itu lagi citra gambar Allah, tetapi karena mereka sudah berdosa, ingat baik, Kain dan Habil itu lahir setelah Adam dan Hawa berdosa. Sebelum Adam dan Hawa berdosa, Kain sama Habil nggak lahir. Nah, setelah Kain dan Habil itu lahir karena Adam dan Hawa berdosa, kelihatan jelas bahwa setelah manusia berdosa, Tuhan, tanda kutip lagi, menyerahkan produksi manusia, prosesnya, sebagian ke dalam tangan manusia. Saya ulang. Setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan gak bikin Kain, Tuhan gak bikin Habil. Tapi setelah mereka berdosa, terpisahlah antara Allah dan manusia. Sejak itulah Tuhan, tanda kutip, menyerahkan sebagian proses produksi manusia kepada
manusia. Dan dimulailah Adam dan Hawa melakukan proses produksi itu. Tangkap sampai sini ya. Saya setangkap ini. Jadi kenapa kok manusia itu kemudian bisa ikut memproses seorang anak lahir? Karena Tuhan mengizinkan manusia untuk ikut andil dalam proses produksi. Nah, apa yang Tuhan katakan? Untuk bisa menghasilkan satu produksi anak, tidak mungkin Adam kawin sama John. Atau Hawa sama Susan. Kesamaan nama sama fiktif belaka. Tetapi Tuhan memilih Adam dan Hawa. Hava artinya life, hidup. Itu dipilih untuk bisa meneruskan. Nah, sejak itu Adam dan Hawa berdasarkan kehendak bebasnya, pertemuan kelima buku pertama keselamatan, hamartologi sudah lupa semua. Udah dibuang bukunya, sudah sertifikat yang penting buat merit. Kemudian dengan kehendak bebasnya, sejak itu Adam dan Hawa bisa melenceng dari kehendak Tuhan karena mereka punya kemampuan untuk melakukan proses produksi. Tetapi mereka tidak punya kemampuan untuk memberikan kehidupan. Ini tangkap baik. Jadi Tuhan itu waktu memproduksi, dia nggak cuma memberikan hidup, tapi juga kehidupan. Sejak manusia itu berdosa, Adam dan Hawa bisa melakukan proses produksi, tetapi tidak dapat memberi kehidupan. Artinya, ciptaan berikutnya, produksinya, menjadi tidak sempurna di mata Allah. Nah, tangkap ini baik. Saya kasih Tuhan, waktu Anda dan saya mempelajari ini, apa yang mau dicapai? Topik hari ini sebenarnya bukan bukan seks, tapi begini. Bagaimana memproduksi anak-anak yang ilahi. Itu. Apakah waktu lahir dibacakan firman? Itu kan mantra loh. Apa waktu lahir digenjrengin gitar? Ku jatuh cinta pada istrinya teriak-teriak. Waduh papi. Ribut, gak bisa konsentrasi. Gak pernah lihat yang lahir kan, maaf ya. Kebanyakan belum pernah melahirkan. Yang sudah melihat istrinya melahirkan tahu. Anda istri lagi melahirkan gitu, istrinya genjreng-genjreng lagu coba. Kalau nggak diomel-omelin sama istrinya. Sangat ribut banget. Oke. Untuk dapat menjadi keturunan ilahi, tangkap ini. Anda yang akan menikah, atau sudah menikah belum punya anak, dan Anda sedang merencanakan anak, saya beritahu. Cara Anda memproses anak, pembuatannya, hubungan intim, pria dan wanita, sangat menentukan jadi apa anak Anda. Mohon maaf ya, Anda harus terbuka hari ini. Hari ini Anda punya karakter kayak apa? Dulu Anda sebelum bertobat punya karakter kayak apa? Itu hasil proses produksi pada saat ayah ibumu melakukan hubungan intim. Hubungan intim ayah dan ibu itu akan menentukan sekali jenis anaknya. Jadi yang dulu berangasan preman, harap tahu kira-kira waktu ayah ibunya berhubungan intim apa yang dipikirkan. Lanjut. Hot. Terus lanjut. Nanti saya jelaskan pelan-pelan. Untuk dapat mendapat keturunan ilahi sesuai dengan ayat 15, pelan-pelan. Itu dikatakan, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Jadi untuk mendapat keturunan ilahi, itu diperlukan daging dan roh. Loh, ada dagingnya? Ada, karena manusia sudah berdosa. Daging dan roh. Kata berikutnya kasih garis ini. Jadi, jagalah dirimu. Ini penting sekali. Jadi, jagalah dirimu. Saya kasih Tuhan, kenapa kok untuk mendapat keturunan ilahi, kita harus menjaga diri? Kenapa Pak? Enggak sikat kiri kanan saja Pak. Pokoknya asal wanita sikat. Gitu. Atau pokoknya asal pria sikat. Kenapa? Kenapa Alkitab berkata, jadi jagalah dirimu. Karena tidak setiap hubungan intim menghasilkan anak ilahi. Tangkap ini. Anda pernah di keluarga Anda? Kakaknya priayi. Kalau ada orang datang, selamat pagi Om. Adiknya pangrok. Bapaknya sama, ibunya sama.
Kok bisa ya? Yang satu preman abis, yang satu santri bener. Kok bisa ya? Produknya sama, cairannya sama, cetakannya sama, tapi kok bisa hasilnya lain? Tergantung pada saat dibuat, waktu loyangnya disiapkan dan adonannya jatuh ke situ. Itu sangat menentukan sekali bakal jadi apa tuh adonan, gosong apa enggak. Nah, pikir-pikir sendiri, mulai serius. Mau lirik ini juga malu gitu ya. Udah lirik saja bilang. Lanjut. Kita harus menjaga diri, karena kalau kita nggak menjaga diri, keturunan yang dihasilkan itu tidak akan menjadi keturunan ilahi. Berarti ada keturunan ilahi, ada kemungkinan bahwa pertemuan daging dan roh itu, ingat, waktu cairan sperma diturunkan, lihat saya ya, yaitu itu yang diturunkan daging, termasuk roh. Tangkap itu. Ingat, rohnya di sana huruf besar. Kumaha ye. Ai saha eta. Huruf kecil. Jadi kenapa Tuhan minta kita setia sama istri masa muda dan kita menjaga diri? Karena kalau sampai tidak setia dengan istri masa muda, berarti itu orang itu akan selingkuh dengan istri mudanya, akan menghasilkan keturunan tidak ilahi. Kenapa? Karena kalau dia tidak setia dengan istri masa muda, berarti dia punya nafsu, desire, nafsu. Kalau sampai nafsu yang turun pada saat proses sperma masuk, ditampung oleh ovum, cetakan, saya ganti nama, cetakan dengan adonan. Lebih oke ya? Nggak setuju? Setuju? Setuju saja pokoknya, biar gamblang jelas. Nanti kalau yang dengerin bilang, adonan, ini khotbah masak apa sih ya? Anda cuma cengir doang, nggak hadir sih lo. Jadi waktu itu masuk, kalau itu adalah tidak menjaga diri, dalam arti itu dilakukan bukan dengan istri masa muda, maka yang turun itu adalah jumlah dagingnya akan lebih banyak, akan menghasilkan keturunan tidak ilahi. Pak, apa pendeta kalau gitu pasti anaknya baik? Saya beritahu, banyak pendeta anaknya brengsek. Ya, kan coba boleh lihat. Apa nggak diajarin? Diajarin. Sekolah minggunya dari umur 0 tahun sudah ikut. Bahkan waktu dia lahir dikelilingi pendeta semua. Ya, tapi kenapa jadi brengsek? Kita bisa lihat. Cetakan penting. Dan sekali ini sudah turun, celuk, berat untuk diubah. Cetakannya akan keluar dulu. Anda hanya bisa membuat perubahan setelah di luar. Tangkap ya? Saya ulang. Nggak jelas juga, jelas ya? Kalau ini sudah celuk, membesar kan? Zigotnya membesar, menjadi embrio kan? Terus Anda nggak bisa bikin perubahan. Itulah yang namanya bibit bebet bobot di situ. Keluarnya kayak apa? Yaitu Anda hanya bisa memoles itu nanti di luar dengan pendidikan yang baik, dengan etika yang baik, dengan norma yang baik. Lanjut. Jadi untuk bisa mendapatkan keturunan ilahi, ayat 14 katakan, oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Pak, kenapa sih yang dibahas laki-laki mulu? Kenapa istri di sini cuma jadi objek? Lihat seri pertama. Wanita adalah hadiah. Wanita adalah thing, sesuatu, hadiah. Wanita diciptakan sebagai hadiah. Mohon maaf loh ya, nona-nona, nggak ada yang lebih. Hadiah. Dan dikatakan, yang kepadanya engkau tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ya kasih Tuhan, tangkap ini baik.
Syarat kita bisa mendapatkan keturunan ilahi, nomor 1, kita harus melakukan adonan tumpah ke dalam cetakan, itu dengan konteks istri. Anak hasil marriage by accident. Memiliki, nah kalau ini udah kelihatan gini-gini. Kalau di kaset, yang dengerin bingung. Apa tuh? Dalam emosionalnya, saya beritahu. Anak yang lahir karena MBA, hamil sebelum menikah, kan begini. Dia memiliki satu begini dalam karakternya. Ya, saya udah bilang, urusan nanti waktu dia besar, dia bertobat dan dia pulih urusan belakangan. Tapi memiliki goncangan. Syarat pertama harus dilakukan dengan istri. Loh, suami nggak dibahas sih? Ingat, wanita adalah hadiah. Dengarkan seri pertama. Yang pertama, kata sekutu. Istri itu harus sekutu. Nomor 1, kalau Anda cari pasangan, pria cari pasangan, wanita cari pasangan, pada saat melakukan hubungan intim, Anda harus dalam kondisi sepaham. Sekutu ya? Sepaham. Harus sepakat. Saya beritahu, jangan menikah karena terpaksa. Jangan menikah karena takut dikejar usia. Saya ulang, jangan menikah karena takut dikejar usia. 3, jangan menikah demi terpaksa, cinta nggak cinta, pokoknya menikah dulu, cinta mah belajar. Saya beritahu, kalau Anda misalnya sudah menikah, dan kemudian Anda tahu bahwa Anda mungkin waktu itu tidak sepakat, entah dipaksa, entah kecolongan, saya beritahu, sebaiknya Anda ambil waktu untuk berdoa, untuk dekat sama Tuhan dulu. Sekutu, itu artinya pada saat keturunan ilahi dibuat, harus sepakat. Nah ini, apa arti sepakat? Waktu istri dan suami melakukan hubungan, harus ada obrolan pra-hubungan. Pertama, sepakat waktunya. Suami baru pulang, capek, istrinya, pap, cepat, pap. Gak sepakat. Pada saat ada kegalauan di hati, ini cewek, ini atau singa, gue nggak tahu. Ya udah, pokoknya asal, udah, pokoknya saya beritahu, nggak sepakat, jadi jelek. Kedua, masih ada ganjelan. Suami pulang, istri buka baju suami, baunya kok parfum cewek. Tapi karena sudah janji tadi pagi bahwa malam akan berbuat, kita tunda pembicaraan sampai besok. Ini malam kita selesaikan tugas peperangan, besok kita baru tanya. Saya beritahu, hasilnya jelek. Harus sekutu. Artinya sekutu adalah sepakat. Anggap ini. Anda harus tahu pada saat istri bilang, Pap, aku berdoa kepada Tuhan bahwa kita ingin anak. Suaminya harus yes. Kalau suami bilang gini, ntar deh, udah 3 anak kita, susunya juga kurang, gimana pendidikannya? Oh, makan sepiring berlima? Jadinya setengah hati, adonannya jelek. Hati-hati. Jadi pertama harus dengan istri sepakat. Pak, pokoknya kita sepakat menikah. Suka sama suka, pokoknya menikah. Kami seia sekata sepakat, pokoknya minta sama. Ada yang kedua, dikatakan teman sekutu dan istri seperjanjian. Nomor 2, perjanjian itu penting. Apa arti perjanjian? Direstui oleh perkawinan. Kita sudah bahas seri pertama. Ada banyak perkawinan yang datang bukan dari Tuhan, tapi dari nubuatan.
Ada banyak perkawinan datang bukan dari Tuhan, tapi karena kita paksa. Dan sekali tangan pendeta numpang di kepala kita, plok! Waduh, gue mau batal. Telat. Itu tidak seperjanjian. Kata seperjanjian bicara datangnya dari Tuhan. Caranya cara Tuhan. Walaupun Anda sepakat dengan pasangan Anda dengan cara apapun, tapi kalau bukan dari Tuhan, dia adalah sekutu tidak seperjanjian. Pak, saya sudah seperjanjian, Pak. Tapi pas berbuat tidak sepakat, Pak. Sama saja. Saya ngomong begini supaya nanti kalau Anda, tapi jangan jadi stres loh. Nanti siap. Ya, sepakat. Wah, kelamaan, itu. Kelamaan. Lihat seri pertama. Sampai sini jelas? Saya ulang kembali. Untuk bisa mendapat keturunan ilahi, itu ada persatuan daging dan roh. 2. Kita diminta jaga diri. Karena apa? Waktu kita melakukannya dengan nafsu, hasilnya adalah anak nafsu. Sangat penting. Berhati-hatilah untuk memproduksi anak. Tanda kutip ya. Hati-hati. Hati-hati. Mari kita lihat berikutnya. Yohanes 1. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari... Yohanes 1 mengatakan bahwa cara memproduksi anak dibagi dari berbagai macam. Yang pertama adalah dari darah dan dari daging. Sama ya? Dari darah dan dari daging. Kedua, secara jasmani dengan nafsu seorang laki-laki. Diperanakan pertama dari darah dan dari daging. Dikasih Tuhan, anak bisa lahir, kita perlu tahu. Kandungan ovum adalah darah dan daging. Sperma ada darah dan daging. Waktu itu diberikan, itu lahir dari darah dan dari daging. Itu bisa. Bisa. Kedua, bisa pula dengan cara nafsu seorang laki-laki. Kenapa kok laki-laki yang dituju? Nah, setelah ini akan bahas pentingnya laki-laki. Lanjut. Pertama dari darah dan dari daging, kedua dari nafsu seorang laki-laki. Jadi cara memproduksi anak ada 2 macam. Satu dari darah dan daging biasa. Kalau dia sepakat dan seperjanjian, anaknya ilahi. Saya nggak bicara keselamatan ya. Anak ilahi pun dia harus diselamatkan. Tangkap ini. Saya ulang ya. Kalau dia lahir dari kesepakatan dan dari perjanjian, tetap setelah dia besar, dia harus diselamatkan. Dia harus mengaku Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua. Tapi bisa lahir karena nafsu seorang laki-laki. Alkitab berkata, maka laki-laki yang menghampiri istrinya dan meninggalkan ayah ibunya. Poin penting dalam pembuatan anak terletak pada laki-laki. Saya ulang. Itu sebabnya wanita dengan saya baik. Pilih pria yang benar. Ya, pilih yang benar. Karena apa? Karena proses anak Anda ditentukan dari laki. Cari istri juga harus benar. Jangan bikin Anda kesel atau bikin Anda nafsu, kemudian Anda tuangkan adonan, adonannya berantakan. Hati-hati. Kita ukur berikutnya. Efesus 5 ayat 31. Kita bahas dulu semua ayatnya. Nanti kita akan lihat belakangnya. Efesus 5 ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Laki-laki meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Bukan istri bersatu dengan suami ya. Suami bersatu dengan... Jadi penentu siapa? Suami. Kejadian 2:24. Cerita yang sama. Persis. Makanya pastikan. Bapak Ibu Saudara, nanti kalau yang sudah menikah ya sudah,
lanjutkan saja. Yang belum menikah dengar baik. Pastikan suami Anda dalam kondisi yang fit. Dalam kondisi yang paling puncak. Dalam rohaninya, dalam karakternya, dalam kehidupannya, produksilah anak. Kejadian 2:24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan, sehingga kedua menjadi satu. Jadi simak ini. Kondisi pria sangat menentukan akan jadi apa cetakan adonan. Kalau hari itu prianya penuh dengan nafsu dan dia menghampiri istrinya, anak yang lahir adalah anak nafsu. Kalau di kepala pria hari itu, waktu dia berhubungan, yang dipikirkan adalah wanita lain, anak yang lahir nanti bisa jadi jelalatan. Ngelihat siapa, orang biasa bilang poso, opo-opo kerso, apa-apa mau. Anda pernah lihat orang kayak begitu? Punya teman kayak begitu? Buset mata keranjangnya, ampun. Ngeliat lewat, mending kalau gini doang, lidah terjulur. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada yang begitu? Anda dapatkan itu? Ya, tangkap ini baik. Nah, saya pandang kiri kanan dulu. Belakang saya jarang pandang belakang. Waktu pria bersatu dengan istrinya, Anda ingat cerita mengenai Yakub sedang mengelabui Laban. Laban. Iya Laban, bukan Lakban. Bukan Laban saya bilang. Bukan Saban loh. Laban. Saya bilang sama Laban begini. Nanti pokoknya kalau ada yang koreng dombanya punya aku. Kalau ada yang mulus, hitam mulus, putih mulus punya kamu. Nangkep? Laban bilang, oke. Maaf, Yakub pinter. Kalau mereka lagi makan atau lagi minum, pas lagi minum, dia taruh tumbuh-tumbuhan di situ. Pada saat kambing itu minum atau makan, biasanya kambing itu suka berkelamin. Begitu jantan kuat datang, gitu, dia kasih depan mata kambing itu dedaunan, khusus dedaunan. Waktu kambing itu sedang berkelamin melihat dedaunan itu, yang keluar kambing bintik-bintik seperti daun. Tapi kambingnya kekar. Karena apa? Kambing yang datang kekar. Tapi kalau ada kambing pria jantan loyo, menghampiri kambing betina yang lagi makan, minum, Yakub ambil tuh dedaunannya. Selesai berkelamin, hasilnya memang putih atau hitam mulus, tetapi loyo. Setiap yang kekar, sehat, gemuk datang kepada betina, dikasih lagi di depan matanya tumbuh-tumbuhan seperti itu. Waktu mereka berkelamin, selesai berkelamin keluar anaknya bintik-bintik, loreng-loreng, tapi kekar. Saya mau tanya, apa yang dipikirkan si kambing? Saya nggak begini, tapi begini. Karena begini kan jadi saya kambing. Begini. Apa yang dipikirkan si kambing? Wah, nggak ketipu saya. Si kambing itu sangat menentukan akan jadi apa anaknya. Betul nggak? Apa cerita itu? Bukan kejadian nanti. Jadi waktu kambing itu melihat dedaunan, dia memikirkan imajinasi. Imajinasi itu turun ke anak kambing. Enggak begitu ya, begini. Gantian. Mungkin Anda bertanya, apa hubungannya? Saya beritahu. Imajinasi seorang pria pada saat dia menghampiri istrinya akan menentukan seperti apa jadi anaknya. Tanya dulu, Papi lagi sibuk? Di kantor gimana, Pi? Habis dimarahin bos nggak? Enggak, Mam, lagi promosi. Atau waktu prianya lagi yakin dalam kondisi puncak kehidupannya, lakukan. Karena kalau prianya dalam kondisi lagi sakit hati, sampai rumah, ada pelampiasan.
entertainment. Udahlah pokoknya sikat duluan. Pas yang tuangan itu jadi, kan nggak semuanya jadi kan? Pas tuangan itu jadi, saya beritahu, anaknya lahir dengan penuh kecurigaan kepada orang. Pastikan ini, mungkin ada bilang ini, mosok begitu. Nah coba dengan anak Anda. 1 berantakan, coba nomor 2, terus coba sampai berhasil. Begitu dipertanyakan, ini seperti ini ayat tuh udah bilang gitu kok. Pakai dipertanyakan. Mari kita lihat. Efesus 5:31 Kejadian 2:24 mengatakan, laki-laki menghampiri istrinya. Jadi penentu hasil siapa? Laki-laki. Ini kata bagusnya. Kata bersatu dengan istrinya itu ditulis dengan bahasa Ibrani di Kejadian 2. Dabak. Bisa ya? Dan kata bersatu di Efesus 5:31 ditulis dengan bahasa Yunani. Proskalao. Proskalao. Dabak sama proskalao itu artinya adalah cuklif. Ini muka. Hubungan intim yang direstui oleh Alkitab itu adalah bertemu muka dengan muka. Bukan muka ketemu bokong. Ketawanya tahan-tahan. Saya udah bilang saya mau ngomong jam 7 vulgar. Gaya-gaya internet, film biru, ungu, merah, abu-abu selalu memasang pola gaya-gaya berhubungan intim yang tidak dabak, tidak muka ketemu muka. Saya mau tanya, pernah ada tidak binatang di muka bumi kalau hubungan intim muka dengan muka? Ada? Nggak kena. Anjing begini-begini, kagak kena. Kucing begini-begini nggak akan kena. Mereka harus pakai sistem ngantri. Ngantri. Kamu tahu ngantri kan? Ngantri. Mulai Celsius udah 40 derajat Celsius. Terus ngantri. Alkitab mengatakan proskalao, dabak, untuk menghindari nafsu binatang. Kenapa manusia lahir dengan nafsu binatang? Ada orang bilang lebih jahat daripada binatang. Kenapa? Karena waktu dia dilahirkan, dia dicetak dengan cetakan kambing, cetakannya serigala, cetakannya monyet, cetakannya ayam kayu. Ya, bisa kambing, bisa monyet, bisa ayam kayu. Nah, ulang dulu. Berarti Alkitab itu memberikan satu pola supaya manusia ini sedapat mungkin menghindari keinginan jasmani seorang laki-laki. Kenapa? Daging ini maunya adalah variatif. Kenapa daging mau variatif? Karena daging itu bosenan. Tiap hari lodeh mulu. Ya toh? Begini, begitu, lodeh. Ya toh? Maunya apa? Steak. Ya toh? Nah, maunya itu. Nah, pisang molen. Nah, saya kasih Tuhan, kata dabak, proskalao, itu artinya adalah berhadapan muka. Jadi, Anda boleh, mohon jangan dipikir-pikir loh ini. Jadi, pikir boleh tapi tidak boleh renungkan ya. Pikir saja. Pola yang diizinkan Alkitab adalah bertemu muka dengan muka. Itu pola yang akan menghindarkan banyak dari satu. Kalau pria melihat wajah istrinya, sangat susah untuk dia memikirkan sekretarisnya. Tapi kalau dia ngelihat punggung dan pinggang, akan lebih mudah bagi dia. Apalagi kalau rambut istrinya sama dengan rambut sekretarisnya. Jadi, ini Alkitab berusaha untuk hindari sekali dengan diberikan yang namanya daabak dan proskalao. Sering kasih Tuhan, waktu wanita, ingat, wanita cuma nerima. Wanita cuma terima. Pria menentukan pola diberikan. Jadi
inner seorang manusia itu akan lebih banyak ditentukan porsinya oleh laki-laki. Nah ini, mari kita lihat. Matius 19 mencatat dengan jelas. Saya ceritanya dalam konteks Anda sudah menyelesaikan seri pertama, artinya sudah nggak jomblo lagi loh. Kalau yang pertama saja belum lunas, ya lunasi dulu lah. Matius 19 ayat ke-5. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kata satu daging baru terjadi waktu pria itu datang menghampiri istrinya. Tangkap ini. Jadi kata proskalaudabak itu terjadi kalau pria itu menghampiri istrinya. Pada saat itu, Anda perlu tahu, itu sebabnya kenapa banyak orang berdoa kepada Tuhan sebelum menentukan anaknya. Harus dalam kondisi prima, yakin, prianya harus yakin dalam kehidupan, artinya dia bukannya pede, confidence, dia confidence. Dalam arti, dia mau menerima dalam situasi yang apapun yang terjadi. Waktu para pria ini dengan istrinya melakukan hubungan, di sana didapatkan dengan jelas satu pola. Waktu pria itu berhubungan, dia akan menurunkan keyakinannya. Dia menentukan cara pandangnya. Dia menentukan kebiasaannya. Itu semua dikumpulkan, bibitnya dimasukkan ke dalam, diinjeksi ke dalam zigot itu. Itu sebabnya waktu pria itu datang kepada perempuan dan dia masuk ke sana, didapat dengan jelas satu pola. Makanya pastikan para wanita atau orang tua yang punya anak gadis, sehebat apapun, kita harus mungkin harus berdoa supaya Tuhan mengirim para wanita kepada pria yang betul takut akan Tuhan. Itu untuk meminimalisasi risiko. Jangan lagi marah-marah, habis gebuk-gebukan, cari entertainment. Hati-hati. Ini akan menghasilkan hal yang buruk. Karena apa yang dia pikirkan, apa yang dia yakini hari itu akan turun. Itu sebabnya untuk keluarga yang anak pertamanya dihasilkan sebelum menikah sudah hamil dulu, biasanya anak keduanya lebih oke. Kenapa? Belajar dari kesalahan. Tapi biasanya keluarga yang anak pertamanya sudah oke, biasanya lost control. Anak kedua di lost. Akibatnya anak kedua biasanya rada lebih nakal daripada kakaknya. Nah ini tangkap baik. Kejadian 6 ayat keempat. Pada ayat kedua dulu ya. Semua aja lah, 1-8 ya, supaya kita lanjut. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri-istri, tambahkan itu, dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selamanya tinggal dalam manusia, karena manusia adalah daging atau nafsu. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Umur manusia mulai dibatasi pada saat manusia itu dipenuhi oleh nafsu. Umur manusia mulai dibatasi pada saat manusia penuh dengan nafsu. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak perempuan manusia, dan perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang Kenaman alias raksasa. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, jadi imajinasi membuahkan kejahatan apa? Semata-mata. Ada, ini lagi zaman fantasi seks. Hati-hati, fantasi seks. Karena itu imajinasi akan menimbulkan, membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa telah menjadikan manusia di bumi, dan itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan,
Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan bintang-bintang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saya nggak akan cerita anak Allah ini siapa. Itu session berikutnya di forum ini kapan-kapan. Ya, hari ini kita mau bahas bahwa waktu anak Allah melihat anak manusia cantik-cantik, lihat, kenapa pakai kata cantik? Alkitab ingin menonjolkan segi hawa nafsu. Begitu hawa nafsu mereka muncul, anak Allah kemudian menghampiri anak perempuan manusia hamil, lahirnya raksasa. Orang Jawa bilang buto ijo. Buto, gitu ya, raksasa. Dan belum pernah saya lihat buto itu, raksasa itu ganteng. Jin pun nggak ganteng, betul nggak? Nah kita lihat. Lalu dikatakan itu, orang-orang raksasa itu, wah, ketika anak Allah menghampiri anak perempuan manusia, dan perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, orang yang gagah, dan pada waktu itu di bumi ada rasa di bumi, ayat 4, dan juga pada waktu sesudahnya. Berarti raksasa tadi dengan penuh nafsu menghampiri lagi, muncul lagi orang-orang, ini raksasanya adalah abnormal spesies. Gak normal nih spesiesnya. Itu terus diputar dengan nafsu, dan Tuhan katakan, ketika Tuhan sudah ngelihat bahwa nafsu memenuhi mereka, tadi nafsu pertama umurnya pendek. Anak yang lahir dari nafsu, usia rohaninya pendek. Nah ini, hati-hati. Tuhan melihat bahwa kecenderungan hati, imajinasi. Berarti waktu mereka melihat anak perempuan masih cantik-cantik, mereka mulai mengimajinasikan segala macam cara. Akibatnya dikatakan, Tuhan bilang, aku menyesal, aku menjadi pilu hati. Dan Tuhan bilang, aku babat habis. Saya kasih lihat Tuhan. Dari cerita ini kelihatan jelas. Kalau Anda sudah menikah atau akan menikah, pastikan dengan jelas. Hari di mana Anda sepakat dengan pasangan yang adalah teman sekutu, sepakat, seperjanjian, bahwa kita ini harus menurunkan keturunan ilahi. Tangkap baik, yang Anda turunkan itu darah dan daging. Dalam darah adanya nyawa. Cara pandang nyawa, cara pandang, cara Anda berpikir, cara Anda menanggapi sesuatu, cara Anda membuat keputusan, cara Anda belajar sesuatu, itu akan diturunkan. Kenapa saya memilih menikah tepat setelah selesai menyelesaikan seluruh pendidikan saya? Kenapa tidak menikah di tengah pendidikan saya? Kenapa saya pastikan bahwa saya menikah tepat di mana hari saya sudah selesai semua, hari itu dibuat pesta untuk saya, dibuat acara besar, saya menikah. Tujuannya sebetulnya adalah supaya pada saat saya nanti menikah dan bertemu dengan istri saya menghampiri istri saya, di situ posisi saya dalam kondisi saya ledang up, increase. Tangkap itu. Tapi banyak orang pulang dari judi kalah, mabok, lihat istrinya tidur, udahlah lupakan, sikat, jebret. Lahirnya adalah bandar judi. Ya, watch out ini. Anda bisa dapatkan gambarannya? Dan kalaupun sudah sepakat segala macam, Anda perlu tahu, pada saat itu adonan ditumpahkan, tanda kutip, saya nggak ngajarin lo ya, tapi tolong pikirkan. Sedapat mungkin, posisikan dalam bentuk daabak atau pros kalau. Susah pak, boro-boro. Yang belum nikah sudah lihat setan nih. Jangan diimajinasi, nanti kejahatan berbuah banyak. Pros kalau. Jangan macem-macem. Loh pak, variasi boleh. Ya kalau Anda bisa jamin bahwa hari itu adonan gak masuk ke loyang tempat sih suka-suka Anda. Gitu. Saya gak ngajar, tetapi saya mau katakan, satu pola yang Tuhan Alkitab tentukan dari awal, polanya adalah pros kalau atau dabak.
Apabila Anda mendapat ini, seperti ini, Anda sudah lakukan seperti ini, sesuai dengan Alkitab. Alkitab itu nggak pernah bohong. Apa yang ditabur akan dituai. Kalau Anda sudah tabur dengan ketaatan seperti ini, tepat mengikuti Alkitab, dijamin. Waktu Anda punya anak Anda menjadi kesukaan dan tidak menyusahkan Anda. Alkitab berkata, laki-laki yang takut akan Tuhan, istrinya seperti pohon anggur, anaknya pohon zaitun. Zaitun itu adalah satu buah yang kalau dipres keluar minyaknya, itu minyak yang paling oke. Anda tahu kenapa orang Yunani sama Itali kulitnya kayak marmer, hidupnya sehat? Karena mereka kalau makan nggak pakai kelapa sawit. Mereka makan pakai, ya kalau kita ini sudah digoreng sampai hitam, itu hina, itu rontok semuanya. Ya, bolak-balik check up. Minyak zaitun yang dipakai. Laki-laki takut akan Tuhan. Waktu dia menghampiri istrinya, dia tahu persis. Hari itu cara pandang dia akan menentukan masuk menjadi siapakah keturunannya nanti. Kita berkata, bukankah Allah menjadikan mereka dagingan roh? Apa yang dikehendaki dari kesatuan itu? Kesatuan dabak, proskalau, Tuhan bilang keturunan ilahi. Itu penting supaya Anda tetap dalam doa. Tapi gak doa syafaat ya. Lagi berhubungan doa syafaat. Wah, gak seru banget gitu ya. Tetap dalam posisi Anda berdoa. Supaya apa? Hari itu diperanakannya dalam darah dan daging, bukan oleh keinginan jasmani. Hati-hati. Makanya Anda boleh cek, semua anak yang lahir dari korban perkosaan memiliki karakter yang berbeda dengan orang kebanyakan. Di sana ada kebencian, keras kepala, suka bantah, berontak, atau minder keterlaluan, atau tidak percaya diri. Itu poinnya begitu. Anak yang lahir dari satu situasi ilahi, anak ini akan merasa aman dimanapun dia berada. Oke? Tangkap baik. Ayat terakhir, Kejadian 5, ayat yang ke-3. Kejadian 5 ayat ke-3 mengatakan dengan jelas, setelah Adam hidup 130 tahun dalam kondisi dia sudah dalam dosa, berpisah dari Tuhan, ia memperanakan. Ini penting nih. Bukan Hawa memperanakan. Dia memperanakan. Dia memproduksi. Dia menghasilkan anak. Seorang laki-laki. Menurut rupa dan gambarnya. Siapa itu? Adam. Jadi Set itu dilahirkan, diperanakan oleh Adam. Ini penting. Makanya dikatakan Kristus anak Daud. Bukan anak istrinya Daud. Bukan. Sampai sini. Sekarang sekali lagi. Tujuan dari satu pernikahan. Yang pertama adalah bahwa Tuhan dalam kesatuan, hubungan intim, hubungan seks, tujuan utamanya adalah keturunan ilahi. Bagaimana cara mendapat keturunan ilahi? Yang pastikan waktu terjadi satu pola produksi harus dengan pola Alkitab, itu dabak dan proskalau alias cuklif. Berhadapan muka. Nah, pada saat kita melihat kejadian waktu Yakub memberikan imajinasi kepada kambing, kita perlu tahu kambing dibuat dari tanah, betul nggak? Manusia dibuat dari tanah. Kita semua dibuat dari tanah yang sama dengan kambing, makanya kenapa? Karena kita ini dari tanah, kita harus makan tanah tiap hari. Kita harus makan ayam, betul? Ayam dibuat dari kangkung, dihasilkan dari kedelai dari tanah. Jadi kita tuh makannya tanah tiap hari. Makanya dikatakan from dust to dust, dari debu kembali pada debu. Berikutnya dikatakan waktu Anda melakukan hubungan, pastikan dalam situasi pria. Kalau wanita dalam kondisi lemah, itu cuma akan berisiko terhadap ketahanan fisik tuh anak. Ini penting. Ketahanan fisik anaknya.
Tetapi kalau pria, penentu. Adam memperanakan. Daud memperanakan. Kita baca di Matius, memperanakan. Pola garis, para pria dengar baik. Kalau kita ingin menurunkan kerohanian yang baik bagi anak kita, pastikan hari di mana proses produksi dibuat, kita dalam proses sedang mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Sedang menyayangi Tuhan sungguh-sungguh. Sedang on fire pada Tuhan. Anak yang dihasilkan nanti tepat seperti itu. Selesai. Tanya jawab. Pak, saya mau nanya. Enggak, tadi Bapak bilang katanya kalau hubungan suami istri apabila dilakukan dengan nafsu maka itu akan membuahkan hasil yang buruk gitu. Ya. Nah, saya ya maaf Pak karena saya belum menikah ya Pak ya. Tidak apa-apa. Sekaligus promosi begitu Pak. Enggak. Saya tidak mengerti ya Pak ya, kata orang katanya kalau melakukan hubungan suami istri pasti ada nafsu gitu loh. Nah bedanya apa gitu loh kalau yang nggak pakai nafsu sama nggak nafsu itu emang ada loh gimana gitu? Itu aja Pak. Begini, kita harus tahu Alkitab berkata bahwa kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, ini susah neranginnya udah belum menikah ya piye ya? Hah? Iki piye toh? Susah ngomongnya Bu. Saya ngomong sampai sudah menikah saja. Pada saat semuanya sudah menikah pasti tahu. Waktu kita mengasihi pasangan kita, menghormati dan menyayangi dia, pada saat hubungan itu dilakukan, itu dasarnya adalah sayang. Lain loh Bu, betul. Waduh, coba aja nanti enak tenan Bu. Susah ngomong di sini gimana ya? Bedanya apa? Lah ini kan tanya praktek berarti. Susah Bu. Edit. Pertanyaan berikutnya. Mas susah ngomongnya. Selingkuh, ya. Lahir dari perempuan itu. Oke. Barang siapa tidak setia pada istri masa mudanya, artinya dia selingkuh itu nafsu bukan sih? Ada 12 langkah untuk menuju selingkuh. Yang pertama, SMS ceria. Berikutnya, saya simpan saja, nanti Anda niru. Ya udah satu itu aja. Jadi gimana berikutnya? Anak yang dilahirkan dari nafsu bisa menjadikan orang yang serakah, bisa menjadikan anak yang akan memberontak, karena waktu dia diturunkan, murni kandungannya semata-mata membuahkan kejahatan, imajinasi. Pertanyaannya, orang kalau selingkuh, mereka melakukan hubungan intim, saya mau tanya, yang dipikirkan apa? Egois. Yang penting saya enak, yang penting saya nikmat, yang penting saya senang. Pokoknya nikmati dulu, mumpung ada waktu. Nah itu. Hasilnya semata-mata membuahkan kejahatan. Bagaimana anaknya? Tapi kalau anak itu bertobat, dan saya tahu banyak orang dihasilkan dari produk seperti itu. Tapi kalau dia bertobat, terima Tuhan Yesus, Tuhan bisa ubah yang merah seperti kirmisi, putih seperti salju. Begitu. Berikutnya. Katanya kalau yang tadi itu katanya anak yang dihasilkan dari MBA itu umur rohaninya pendek. Itu maksudnya apa? Oh, yang pertama. Satu. Terus untuk orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya mereka menikah. Itu apakah ada kayak hukuman tertentu ke anaknya? Gitu? Oke. Masih. Pertama, MBA. Kalau bapaknya MBA, anaknya S1 minimal. Begini. Satu hubungan sebelum pernikahan saya mau tanya, seperjanjian tidak? Tidak. Nafsu tidak? Oh jelas, jelas itu di situ ada. Pertanyaannya, hasilnya seperti apa anaknya? Belum waktu selesai itu dikandungnya, ibunya stres kan? Keringat cucur-cucur, kemben kenceng-kenceng, 5 rangkep bajunya. Itu efek ke janin nggak? Efek. Psikologinya efek. Itu psikologi aja efek. Bisa bayangkan gimana hasil anaknya?
Makanya anak-anak yang lahir dari seperti itu cenderung nanti punya, saya udah bilang tadi, ada minder, atau dia pemberontak, atau dia tidak rasa safety, nggak secure dalam lingkungannya, bisa terjadi, gitu ya. Kecuali kalau didikannya benar, waktu dia lahir kemudian dididik dengan benar. Orang yang bertobat, lahir, dididik dengan benar, itu berubah. Bagaimana kalau misalnya lakinya tidak bertobat, yang perempuan lahir baru menikah? Anda mendapat kecerotan hasil najis. Adonan yang turun, truk. Itu bukan tidak ada zoe-nya. Nggak ada zoe-nya itu. Anjing menggonggong karena dia punya hayat anjing, betul? Kalau punya hayat kucing, anjingnya ngeong. Manusia itu punya hayat manusia, dan tidak ada manusia yang tahan berdiri di depan Tuhan. Orang yang diterima oleh Tuhan itu kalau orang itu punya hayatnya Tuhan. Kalau saya tidak punya hayat Tuhan, saya nggak berkenan di depan Tuhan. Nah, jadi kalau saya mau punya hayat Tuhan, saya harus menerima Kristus, yaitu kehidupan. Setelah saya menerima kehidupan, saya bisa binasa tidak? Tidak. Saya tidak hanya cuma menerima bios. Pelajaran keempat, buku keselamatan, antropologi. Lupa semua, buang sekalian, bukunya sudah dasar. Tetapi dia menerima zoe. Zoe itu hayat Allah. Yang menjadikan saya itu bisa berhadapan dengan Tuhan, bisa bertemu Tuhan, bisa ngobrol, bisa segala macam menyembah. Itu karena zoe. Kalau yang pria bukan orang lahir baru, mengeluarkan adonan, truk. Itu nggak ada zoe-nya. Saya mau tanya, anak yang dilahirkan ada zoe-nya nggak? Itu. Nah, saya mau tanya, orang tidak punya zoe, hidupnya di bawah bayang-bayang kutuk tidak? Iya. Nurun nggak? Nurun. Kita balik sekarang. Bagaimana kalau bapaknya yang bertobat, istrinya tidak bertobat, menikah? Nggak tahu diri nih. Orang bertobat, menikah sama nggak bertobat, nggak tahu diri nih. Saya beritahu nomor 1, Anda dan saya menikah tuh bebas sama siapapun, betul? Seri pertama. Tetapi orang itu harus orang, gue lupa, harus orang percaya. Karena ingat, zoe sama zoe dihasilkan, ketemunya zoe. Minimal rusak-rusaknya ya zoe, gitu loh. Adonannya bocor, tempat loyangnya bocor, dikasih adonan zoe. Cuk! Rembes nggak? Rembes. Rohaninya begini. Apa artinya umur rohani pendek? Umur rohani pendek artinya ketahanan dia mengikut Tuhan tidak persistence. Oh iya, bahasa keren nih, persistence. Tidak konstan. Nah, itu tidak konstan. Tidak continue, tidak terus. Maju mundur, maju mundur, maju mundur. Anda boleh lihat. Anda boleh ajak orang yang backgroundnya adalah seperti ini. Anda nggak perlu tanya, Anda nggak perlu kasih tahu orang itu, nggak perlu ceritakan. Anda ajak coba dia ke gereja. 4-5 kali bosen. Kalaupun dipaksa, di depan pendeta begini-begini, biar pendetanya tahu. Tapi ingat, yang suka begitu nggak hanya kayak yang begini, nggak. Itu salah. Jadi nggak semua orang yang begitu tuh hasil MBA, enggak loh ya. Tapi yang MBA biasanya seperti itu. Jangan dibalik loh ya. Oke, selesai. Ada lagi? Enggak, ini teman saya sendiri. Nah. Dia baru-baru ini baru cerai. Cerai. Ini nanya boleh apa enggak? Karena waktu married baru ketahuan nih, mohon maaf, lakinya tidak berfungsi. Jadi dia cerai. Karena kan udah setahun coba nggak bisa, akhirnya Tuhan memutuskan buat apa menikah sama laki-laki seperti itu kan, untuk keturunan. Apakah boleh? Akhirnya dia udah menikah dan sekarang dia udah punya anak. Terus yang kedua, sudah menikah lagi? Setelah cerai menikah lagi? Oke. Terus yang kedua, kan suka lihat gitu, dengar di koran atau kabar bahwa ada suami yang maniak suka mukulin istri gitu ya. Itu kan daripada istrinya sakit jiwa gitu, katanya nggak boleh cerai, ditahan-tahan, daripada kebunuh atau sakit jiwa, itu gimana, boleh cerai atau enggak? Begini loh, salah sendiri kenapa nggak bikin pemeriksaan. Kalau kita lihat seri pertama, kita jelas akan tahu
Kalau dia betul-betul sama Tuhan, seri pertama Anda harus dengar baik-baik, seri pertama itu penting, Anda betul-betul sama Tuhan. Kemudian dipertemukan sama yang seperti itu. Ada rencana Tuhan. Saya tuh nggak pernah khawatir mendoakan orang nggak punya anak. Dengan syarat orang itu sungguh-sungguh. Kenapa? Di Alkitab bukti anak lahir itu seabrek-abrek. Teman saya seabrek-abrek, ada yang 13 tahun nggak punya anak. Itu seabrek-abrek. Jadi kalau pernah ada satu peristiwa seperti itu, pasti bisa. Memilih jalan cerai hanya karena tidak berfungsi. Pertanyaan saya, dia menikah dalam Kristus tidak? Bertobat nggak sih waktu menikah? Kedua, suaminya, mantannya itu bertobat tidak? Kalau dia tidak bertobat, atau satu bertobat, tapi menikah sama yang bertobat, jadi seperti itu. Ya, itu adalah bawaan cerita yang harus ditanggung keluarga itu, gitu ya. Boleh nikah apa tidak? Saya nggak bilang boleh nggak boleh, cuma begini saja. Barang siapa yang bercerai dibenci Tuhan. Saya mau tanya, ada yang berani angkat tangan, siapa yang mau dibenci Tuhan? Anda benci sama saya sebodoh, yang penting Tuhan sayang sama saya. Kalau dibenci Tuhan, saya mau tanya, sumber dari mana datangnya? Nggak, itu apa, kanker Petrus, kantong krimnya Petrus. Nomor 1, boleh cerai apa tidak? Itu bad decision, keputusan buruk gitu. Tapi kalau sekarang dia sudah menikah lagi, punya anak, menikahnya sama siapa? Bertobat sungguh-sungguh. Saya sarankan, suruh dia bertobat benar-benar. Bertobat benar-benar. Karena begini, dia sudah dalam posisi itu bertentangan dengan firman Tuhan. Bukan Tuhan nanti ngejahatin dia. Bukan, Tuhan bilang awas terus, senggol. Enggak. Iblis bisa mengambil satu alasan untuk mendakwa dia. Itu yang berat. Yang berat adalah begini, Anda membuka kesempatan iblis bisa mendakwa. Itu berat. Kenapa? Karena iblis kalau sudah mendakwa, nggak akan setengah-setengah. Full speed. Gitu. Itu yang pertama. Jadi sebaiknya boleh cerai apa enggak? Bukan masalah boleh nggak boleh. Pertanyaannya, mau dibenci Tuhan apa tidak? Gitu saja. Lah orang dibenci Tuhan, saya mau tanya, kalau ada orang benci sama Anda dibenci orang, Anda kasih berkat sama orang itu enggak? Oh enggak tuh, hati-hati. Pertanyaan kedua apa tadi? Lupa sih. So, alasan apapun, kenapa bisa dapat suami mukulin istri? Berarti kenapa tuh? Kalau dia bisa ketemu laki mukulin istri, berarti ini laki banci nih, betul nggak? Laki suka mukulin istri, itu laki banci. Laki suka mukulin istri, gebukin istri, mengancam, membunuh. Ini kan kualitasnya adalah preman pinggir jalan. Betul nggak? Berarti kualitas istrinya sandal jepit, betul nggak? Terus saya fair aja, Anda dengerin yang seri pertama. Kalau Anda itu adalah jam tangan Rolex, yang make siapa? High class. Kalau Alba, saya nggak ngomong, nanti saya disuruh lagi. Pokoknya itu aja, sudah itu Anda tahu. Tapi kalau sandal jepit, ya dapatnya preman, apa tukang judi di warung yang poiem. Dia harus betul-betul koreksi diri. Kenapa bisa dapat yang model begini? Berarti waktu menikah, itu tidak dalam perjanjian Tuhan. Gampang saja. Anda boleh berkata, saya sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Sudahlah. Buah itu nggak bisa bohong. Orang bisa memberikan begitu banyak cerita, alasan. Saya cuma bilang gini, paling mudah di orang Kristen adalah begini, lihat buah. Orang bertobat gak bertobat, berubah gak berubah, gampang. Lihat buah. Kita sering begini, coba lihat rohaninya. Lalu buat apa? Lihat buah. Gampang. Jadi pertama, dia harus bertobat sungguh-sungguh. Dipukulin, mau dibunuh, bukan alasan menceraikan. Alasan pertama adalah, cara pertama, bertobat. Nah itu saran saya. Bapak, kami mengucap syukur, kami membuka hati kami, supaya kami mengerti, bahwa dalam rencana Tuhan, supaya kami tidak banding-bandingkan, dan kami mengerti, apa yang kami akan capai dengan perintah-Mu, a work to do, a will to obey, Tuhan, para pria. Kami tahu, Tuhan membentuk kami, tujuannya supaya kami disediakan hadiah untuk keturunan ilahi. Dan para wanita, kami juga mengerti, Tuhan, waktu kami mau dibentuk oleh Tuhan, mengenai kelemahan-kelemahan kami tahu satu hal, karena kami menjadikan hadiah yang bermakna dan berharga, supaya kami boleh bertemu
dengan orang yang berharga di mata Tuhan, supaya boleh melanjutkan keturunan ilahi juga. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap firman Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat di tempat ini sedang gundah gulana, sedang bingung, sedang mencari tanpa tujuan. Kami percaya, kami tidak pernah bingung dengan hadiah. Kami tidak pernah bingung dengan semua tambahan-tambahan. Tapi kami memikirkan kerajaan Allah sebagai yang utama, supaya semua ditambahkan pada hidup kami. Berkati kehidupan mereka, pekerjaan rumah tangga, kasih setia, karir, pelayanan, apapun Kau tambah-tambahkan terus, jadikan berhasil Tuhan. Kami percaya dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berikan kami pengertian dan pengurapan Roh Kudus, mengajar kami lebih dalam lagi, untuk kami mulai merenungkan mengenai firman Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ucap syukur yang percaya katakan, amin.